warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcastnya Anak Semanda. Nah, masih dalam pembahasan Ramadan nih, tapi tentunya agak berbeda karena kita membahas mengenai Ramadannya anak SMA. Kita masih juga dengan Pak Muhroyi SPDI. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat ya Pak. Alhamdulillah masih semangat. Ramadan nih Pak, Ramadannya anak SMA. Ya. Biasanya tuh di SMA kan ada beberapa anak yang tidak berpuasa karena datang bulan. Cewek-cewek misalnya ya Pak. Iya. Nah mereka biasanya kan membawa bekal dari rumah, akan tetapi mereka dengan sengaja makan bekal tersebut di depan orang puasa. Itu hukumnya gimana Pak? Ya. Seorang wanita berhalangan, dia haid ya. Maka dia punya keringanan, bahkan dia tidak boleh puasa gitu. Tetapi ketika dia mau makan siang, sebaiknya dia tidak makan di depan orang berpuasa. Jadi carilah tempat yang tertutup yang sekiranya tidak mengganggu orang puasa. Wah, bagaimana nih kalau dia malah mengganggu kita misalkan ya. Kita harus menegur dengan baik. Jadi ketika ada orang yang tidak berpuasa kemudian sengaja makan di depan kita yang sedang berpuasa, kalau kita kuat tidak masalah. Tetapi bagi teman-teman yang tidak kuat, tergoda nanti ikut makan, kita harus menyampaikan, atau yang berpuasa tadi harus menyampaikan ke dia bahwa ketika dia makan di depan orang yang berpuasa itu akan mempengaruhi puasanya seorang sehingga bisa menjadi batal. Jadi sampaikanlah, misal, Mbak, tolong dong jangan makan di depan saya sedang berpuasa. Carilah di tempat yang tertutup misalkan. Itu bagian dari cara untuk mengingatkan dia. Jadi jangan sampai kita biarkan dia makan di depan kita lalu kita tergoda yuk ikut makan bareng. Wah, ini jangan sampai. Berarti iman kita kurang ya Pak? Nah, jadi kita harus mau menyampaikan ke dia, cari tempat yang lebih tertutup yang tidak akan mengganggu orang yang berpuasa. Atau sampaikan juga ke dia bahwa ketika kamu makan di depan orang yang berpuasa dan akhirnya orang yang berpuasa itu batal, kamu kena dosa loh. Nah, misalkan begitu. Berarti cara kita menyikapinya tuh harus berbicara dengan sopan kepada mereka bahwa sebaiknya mereka tidak melakukan hal tersebut ya Pak. Ya, apalagi kita kan sedang berpuasa. Iya. Masa kita marah-marah gitu. Iya. Oh, jangan makan di depan saya puasa. Wah, puasa kita malah nilainya nol nanti. Berkurang pahala kita Ya, karena betul. marah-marah ya Pak. Lalu misalnya berbicara mengenai bulan datang bulan nih, Iya. ada juga orang yang hamil ataupun sakit. Itu kan mereka tidak bisa berpuasa. Ya. Itu mereka harus mengganti puasa dengan hal lain atau gimana Pak? Ya, bagi mereka yang berhalangan tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia wajib menggantinya di bulan selain bulan Ramadan. Kalau di bulan itu dia kuat, ya, maksudnya bahwa dia itu sehat ya, dia boleh menggantinya di bulan selain bulan Ramadan. Tetapi ketika dia tidak kuat atau dia merasa lemah, dia sakit, ya cukup diganti dengan fidyah. Atau yang lebih repot adalah ketika sengaja ini, ada orang yang sengaja disuruh mengganti puasa di selain bulan Ramadan, ternyata dia bablas, dia malah nggak menggantinya. Tahun berikutnya ya Pak? Misalnya saya tahun berikutnya. Gimana nih kalau misalkan dia lupa ya, nah, atau bahkan disengaja. Kalau orang itu betul-betul lupa sampai di bulan Ramadan yang kedua atau yang ketiga atau bahkan yang keempat, kalau betul-betul dia lupa maka dimaklumi. Tetap dia mengqadha puasanya seperti puasa biasa sesuai dengan hari yang ia tinggalkan. Tetapi ini kalau dia sengaja, oh nanti aja nunggu Ramadan, ternyata Ramadan lewat lagi, oh nanti aja lewat lagi. Nah, sampai berapa tahun? Nah, dia dapat denda itu. Jadi selain dia mengqadha puasanya sesuai dengan yang ia tinggalkan, hari yang ia tinggalkan, maka dia harus wajib membayar denda. Bayar apa itu Pak? Nah, denda itu nanti diberikan pada fakir miskin. Kalau di zaman Rasulullah itu dendanya adalah 1 mud. Satu mud. 1 mud itu makanan pokok segenggam tangan orang dewasa. Kalau sekarang misalkan di Indonesia ya kurang lebih beras itu 0,6 sampai 0,8 kilo. Lalu nih Pak,
Saya biasanya kan mendengar kalau tidur di Iya. bulan puasa itu merupakan sebuah ibadah juga. Iya. Akan tetapi mereka menggunakan hal tersebut untuk menjadi alasan untuk bermalas-malasan dari pagi sampai sore, dari sahur sampai buka. Itu bagaimana Pak? Tidur ya. Tidur di bulan Ramadan. Tidur di saat dia puasa. Apakah itu berpahala? Tidurnya orang puasa yang berpahala itu ya yang normal-normal saja. Jadi kalau di luar bulan puasa itu kan ada sunnah Rasul, yakni tidur di siang hari 15 sampai setengah jam sebelum zuhur. Itu sunnah. Nah, apalagi ketika dijalankan di bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Bagi mereka atau teman-teman yang masih malas-malesan, malamnya begadang sampai malam sampai sahur toh, dia sahur kemudian habis sahur subuhan dia tidur Sampai sore misalnya. sampai sore bahkan sampai maghrib Lupa sholat. Nah, ini nih yang jadi masalah. Itu bukan nilai ibadah. Jadi tidurnya dia jadi tidurnya bermalas-malasan. Maka nilai puasanya menjadi berkurang bahkan nol. Karena apa? Dia malas-malasan di situ. Karena berpuasa itu menjadikan seseorang disiplin. Jadi harus ada aktivitas seperti biasa. Kalau memang merasa lemah ya istirahat, tetapi bukan untuk tidur-tiduran malas-malasan, bukan. Jadi kalau dia sudah sampai malas-malasan, maka itu bukan puasa yang benar. Untuk mengisi waktu luang kita pada saat puasa itu misalnya dalam kegiatan apa Pak? Nah, banyak sebenarnya ya. Jadi kalau kita puasa, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari? Boleh dijadwal itu, dibikin jadwal. Misalkan habis sahur mengikuti pengajian di masjid sampai jam 6 Jam 6 misalkan sampai ya. jam 9 misalnya. Atau tadarus Al-Qur'an. Di musola atau di Nah, masjid. tadarus Al-Qur'an sampai nanti terbit matahari. Dan biasanya di bulan Ramadan itu full pengajian. Kita bisa ikut pengajian di waktu duha. Setelah ikut waktu duha, nanti kita bisa beristirahat. Kalau yang masih sekolah, kita tetap belajar di sekolah. Bagi yang di rumah misalkan tidak ada pelajaran sekolah atau pas libur Ramadan misalkan, cari kegiatan yang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bulan Ramadan yang penuh manfaat. Atau cari informasi pelatihan-pelatihan semacam tahfidz hafal Quran. Nah, itu ada itu. Biasanya full 1 bulan. Malah bagus itu. Jadi Hafalan Quran iya, ya? hafalan Quran. Berbicara mengenai pelajar zaman sekarang nih Pak. Iya. Nah, sekarang kan banyak yang berpacaran nih. Apalagi ini juga bulan puasa. Itu hukumnya gimana Pak? Pacaran di bulan puasa. Menarik nih. Pacaran di bulan puasa. Boleh enggak ya? Kita lihat dulu. Pacaran itu sebenarnya dalam Islam boleh tidak? Ya, itu masalahnya. Iya. Kalau pacaran itu diperbolehkan dalam Islam, nanti ada yang namanya pacaran Islami. Wah, ngeri udah jadinya. Jadi sebenarnya pacaran dalam Islam itu nggak boleh. Ya, di dalam ayat dijelaskan di situ. Wala taqrabuz zina. Jadi janganlah kamu mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh. Innahu kana fahisyah, karena zina itu perbuatan yang keji. Kuasa asabila dan jalan yang buruk. Jadi hindari itu. Nah, kalau pacaran, apakah itu berzina? Menurut saya iya. Kok bisa? Ya, karena al-ainu tazni wal qalbu yazni. Mata itu juga berzina, hati juga berzina gitu. Nah, gimana zinanya mata? Bagaimana zinanya hati? Jadi zinanya mata itu dengan melihat. Zinanya hati dengan tamanna. Jadi berangan-angan yang membuat nafsu kita itu jadi tergugah gitu. Jadi kalau pacaran itu kemudian tidak menimbulkan hawa nafsu, ya mungkin boleh-boleh saja. Tapi ternyata setiap orang pacaran pasti menimbulkan hawa nafsu. Itu yang kemudian dilarang dalam Islam. Nah, kalau pacaran itu dalam Islam nggak boleh, berarti ketika puasa juga tidak boleh pacaran. Itu berakibat ke pahala kita saat puasa atau tidak Pak? Nah, jadi bagaimana kalau saat kita puasa tetap pacaran, puasanya ya tetap sah, tetapi nilai dari puasanya itu nggak ada sama sekali. Kan sayang banget, kita lapar, haus, tapi nggak dapat apa-apa. Berarti ya sia-sia ya Pak, Nah, puasa kita. jadi memang banyak. Rasulullah juga pernah mengatakan, banyak sekali orang-orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan haus dan lapar.
Jadi nilai puasanya dia nggak dapat, makanya sia-sia puasanya. Jadi kalau kita ingin berpuasa yang benar, nah kita coba ikuti cara-cara puasanya Rasulullah. Jadi jangan sampai pelajar-pelajar terutama ini ya, para pelajar itu harusnya hati-hati ini. Sebisa mungkin tidak berpacaran, karena resikonya tadi orang berpacaran pasti berzina. Berzina mata, melihat, yang membuat kita tuh punya keinginan untuk terus menyaksikan, terus melihat, dan nanti ada keinginan yang lain. Zina tangan pengennya megang, zina mulut pengennya berbicara yang manis-manis, gombal dan segala macam. Termasuk tadi zina hati. Jadi ketika hati itu sudah punya angan-angan, ada rasa rindu, wah repot. Walaupun ketika puasa tidak ada ketemuan ya, wah ganti dengan chatting misalkan, Video call bisa ya Pak itu. video call misalkan. Tetapi ada rasa di hati ya, itu rasa itu yang kemudian merusak pahala puasa. Berarti pacaran di bulan puasa, apalagi saat kita puasa itu ya, tidak diperbolehkan ya Pak. Yeah. Mengakibatkan puasa kita juga menjadi sia-sia, yang kita dapat hanya Haus dan lapar aja. Iya, betul. Masya Allah, kita belajar hal baru lagi nih. Semoga dengan ini kita dapat menambah wawasan kita, keimanan kita, lalu dengan itu kita dapat semangat lagi dalam berpuasa dan menjalankan ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Pak Murai yang berkenan hadir di spot podcastnya Anak Semanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.